Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Arnode Putra dengan NIM 21602244074 dari PKUA 2021 akan menyampaikan self evaluation dari mata kuliah literasi sosial di semester 2 ini. Untuk yang pertama, hal yang dapat saya peroleh dari pembahasan kelompok pertama adalah budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak dari luar. Dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan, seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan budaya yang berbeda pula. Seiring berkembangnya zaman, budaya juga akan terus berkembang. Kita sebagai manusia modern dituntut untuk selalu dengan budaya yang baru, akan tetapi kita harus melestarikan budaya dari nenek moyang kita agar tidak hilang. Maka dari itu, kita harus selalu untuk mengimplementasikan budaya baru dan lama agar selalu berjalan beriringan. Berikut adalah contoh gambar budaya lama dan budaya baru yang harus dikembangkan dan budaya lama yang harus dilestarikan. Baik, saya lanjut. Hal yang dapat saya peroleh dari pembahasan dari kelompok 2 mengenai perbedaan kebudayaan peradaban manusia dan dinamika peradaban global adalah semakin berkembangnya teknologi. Perkembangan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya aplikasi untuk alat komunikasi, di mana hal ini belum dapat ditemukan pada zaman dahulu. Kemudahan berkomunikasi antara sesama manusia sangat membantu kelangsungan hidup manusia, di mana komunikasi adalah inti dari interaksi sosial yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh dan hidup dalam kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa aplikasi yang membantu manusia dalam berkomunikasi dengan antar sesama manusia. Baik, saya lanjut. Hal yang dapat saya peroleh dari pembahasan kelompok 3 mengenai dampak revolusi industri 4.0 bagi peradaban manusia dan problematika manusia di era global adalah beberapa unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0, dampak dari perkembangan revolusi industri 4.0 dan problematika manusia di era globalisasi. Unsur utamanya adalah: yang pertama, ada Internet of Things atau IoT, 2. Big Data, yang ketiga Augmented Reality, yang keempat cyber security, yang kelima artificial intelligence, yang keenam additive manufacturing, yang ketujuh integrated system, dan yang kedelapan cloud computing. Dampak dari revolusi industri 4.0 bagi peradaban manusia diantaranya adalah: yang pertama, mesin menggantikan peran manusia, yang kedua, manusia banyak yang tinggal di perkotaan, dan yang ketiga, lebih mudahnya transportasi dan komunikasi, dan yang keempat, terjadinya perubahan struktur sosial, yang kelima, meningkatnya imperialisme, yang keenam, industrialisasi menyebabkan masalah baru seperti polusi dan limbah. Berikut adalah beberapa gambar dari dampak dari revolusi industri 4.0 bagi peradaban manusia. Baik, saya lanjut. Problematika manusia di era globalisasi diantaranya adalah: yang pertama, sikap individualisme, yang kedua, pandangan kritis terhadap ideologi bangsa, yang ketiga, diversifikasi masyarakat, yang keempat, keterbukaan yang lebih tinggi, yang kelima, tuntutan persaingan lebih tinggi. Baik, saya lanjut. Baik, hal yang dapat saya peroleh dari pembahasan dari kelompok 4 adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia yang mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi yang prosesnya memerlukan lingkungan yang dapat membentuk pribadinya. Namun, tidak semua lingkungan menjadi faktor pendukung pembentukan pribadi, tetapi ada kalanya menjadi penghambat proses pembentukan pribadi. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain atau sekitarnya. Contoh hal yang dilakukan oleh makhluk sosial adalah gotong royong, menaati peraturan, tegur sapa,
dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Berikut adalah beberapa gambar yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Lanjut. Hal yang dapat saya peroleh dari pembahasan kelompok 6, pentingnya moral dan hukum dalam kehidupan. Moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Sementara hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Berikut adalah contoh gambar pentingnya moral dalam kehidupan manusia. Baik, saya lanjut. Untuk hal yang dapat saya peroleh dari pembahasan kelompok 7 adalah pentingnya mempelajari keberagaman budaya, agama, keyakinan ideologi, politik, kesenjangan sosial, dan kesenjangan ekonomi merupakan beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Salah satu sikap baik yang harus dilakukan adalah saling menghormati dengan keberagaman yang ada. Berikut adalah contoh gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, saya lanjut. Hal yang dapat saya peroleh dari pembahasan kelompok 8 adalah tidak dapat terpisahnya hubungan antara kehidupan manusia dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan dinamika sosial masyarakat ditentukan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Manusia selalu berkembang dan bergerak atas dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berikut adalah gambar yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat terpisah dengan kehidupan manusia tidak dapat berpisah dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.